Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan mahasiswa program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Serang Raya semester 6 ya teman-teman, dan juga semester 4 karena ada teman-teman yang semester 4 ambil MK atas ya. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir atau yang sudah menyimak video pembelajaran hari ini, karena memang minggu ini kita coba terapkan menggunakan video pembelajaran ya agar lebih fleksibel teman-teman. Apabila yang malam harinya mau fokus ke ibadah dulu ya, kalau ini bulan Ramadan, jadi teman-teman bisa sholat tarawih terlebih dahulu atau sholat isya terlebih dahulu, silahkan baru menyimak videonya, karena di pertemuan hari ini akan ada dua tugas ya, ada dua tugas atau dua latihan lah yang teman-teman bisa kerjakan sebagai validasi absensi di pertemuan yang ketiga. Jadi saya harap rekan-rekan bisa mengerjakannya dengan baik, karena selain itu akan ada sistem reward ya untuk tugasnya. Jadi dua tugas ini saya harap rekan-rekan bisa kerjakan secara cepat dan tepat ya. Jadi syaratnya ada dua, karena nanti saya akan ambil 7 aja, 7 tercepat, bukan terbesar ya, 7 tercepat dan 7 tertepat. Jadi dua soal ini akan saya berikan nanti, akan saya sampaikan juga di pertemuan hari ini. Dan teman-teman nanti tolong kerjakan di dua tugas ini, karena bagi teman-teman yang mengumpulkannya cepat dan tepat itu akan mendapatkan reward 7 orang ya, dan itu akan bersifat rankingan. Jadi kalau misalkan ngumpulin pertama, dia cepat, dia tepat, dia akan dapat poin yang lebih tinggi tentunya dibanding yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh gitu ya, karena 7 orang saja yang akan saya kasih poin. Namun kalau misalkan selebihnya gimana Pak, misalnya gitu ya, digunakan untuk validasi absensi saja, seperti itu. Dan buat rekan-rekan yang mengejar cepat, hati-hati, karena penentuan nilai ini atau poin ini akan saya cek berdasarkan jawaban yang benar juga. Jadi kalau misalkan cepat tapi jawabannya salah, saya akan cek teman-teman yang akan ngumpulin setelahnya gitu ya. Jadi jangan merasa kalau ngumpulin cepat dia pasti dapat reward, belum tentu. Kalau misalkan ngerjainnya cepat tapi salah, itu akan saya cek ke yang setelahnya yang akan mendapatkan reward lebih besar gitu ya. Karena sifatnya rankingan nanti poinnya juga. Jadi dari yang tertinggi ke yang terendah gitu. Saya harap ini bisa memotivasi teman-teman dalam mengerjakan tugasnya. Dan untuk teknis pengerjaannya teman-teman bisa kerjakan dengan tulis tangan, kemudian teman-teman scan. Saya yakin teman-teman punya handphone yang sudah canggih ya. Di situ ada salah satunya ada cam scanner gitu, bisa dipakai. Kemudian dibuat format PDF. Jadi syarat untuk tugasnya ini juga harus disesuaikan dengan instruksi dari saya ya. Jadi harus sesuai. Jangan sampai nanti teman-teman share dalam bentuk foto kayak gitu. Saya nggak akan terima. Saya akan terima bentuk scan dalam bentuk PDF plus tulisannya harus terbaca ya. Karena kalau misalkan nggak terbaca, saya bingung menilainya. Itu aja sih alasannya. Oke, untuk pertemuan hari ini teman-teman, kita melanjut dari pertemuan sebelumnya ya. Mungkin teman-teman, ini saya share screen terlebih dahulu ya. Ke sini. Oke, kita mungkin sedikit mereview ya. Sudah membahas masalah dasar pengambilan keputusan, tahapannya seperti apa gitu ya, kemudian ada proses pemodelannya, jenis keputusan gitu ya, sudah ngebahas ya masalah contoh jenisnya, ada proses pemilihan karyawan, ada proses pemilihan pakaian, kemudian istilah-istilah umum sudah kita bahas, kemudian ini pun sudah kita coba implementasikan kriteria benefit sama cost, kemudian ini juga ada petunjuk-petunjuk ya teman-teman untuk memahami istilah-istilah yang ada di sistem pendukung keputusan. Ada alternatif, ada kriteria gitu ya, ada bobot, kemudian ada nilai alternatif tiap kriteria. Di sini teman-teman sudah. Dan kemarin juga kalau nggak salah Mas Rehan ya yang sudah hitung
untuk normalisasi dan jawabannya tepat sekali. Kemudian selanjutnya untuk melanjutkan materi minggu lalu ya, karena ini belum habis, kita habiskan terlebih dahulu. Di sini ada teknik data sampling ya, mungkin teman-teman juga tinggal baca aja gitu, karena materinya sudah saya share. Di sini apabila teman-teman lihat, keterangannya adalah data merupakan kumpulan. Ini membahas data terlebih dahulu ya. Mungkin di semester 1 teman-teman sudah tahu lah apa itu data gitu ya, yang direpresentasikan ke dalam bentuk karakter, baik huruf, angka, dan lainnya yang dapat diproses menjadi sebuah informasi. Yang jelas, kalau data itu diolah sebaik mungkin akan menghasilkan informasi yang baik juga. Namun apabila data tersebut diolah tidak baik, maka hasilnya pun akan tidak baik ya. Jadi tergantung dari sisi proses. Kemudian proses pengambilan atau pemilihan n buah elemen objek unsur dari populasi yang berukuran n. Nah, ini maksud dari sisi teknik data sampling ini ya. Jadi definisinya ini merujuk kepada proses pengambilan atau memilih n buah elemen. Jadi sederhananya teman-teman, kalau kita korelasikan ya terhadap kasus di SPK, itu anggaplah teman-teman sedang mengambil sebuah data alternatif di sekolah misalkan, yang mana di sana terdapat program pemilihan beasiswa misalnya ya, dan alternatifnya itu karena sekolahnya itu besar, maka jumlah datanya itu misal ya mencapai 250 alternatif misalnya. Nah, kita bisa mengambil sampling gitu ya, bisa mengambil sampling dengan persentase yang disetujui biasanya. Disetujui itu maksudnya ya dari sisi akademisnya kayak gitu ya. Bisa dilihat dari misalnya teman-teman sudah ambil skripsi, bisa disetujui oleh dosen pembimbingnya, bisa disetujui oleh tempat penelitiannya gitu ya, atau teman-teman bisa merujuk kepada literatur yang sudah dipublikasikan ke dalam bentuk jurnal, itu pun bisa. Jadi kalau misalkan 250 di jurnal Pak ada contohnya, mereka mengambil sampling 50% ya misalnya, jadi 125 yang diambil misal kayak seperti itu. Atau dari 250 alternatif yang diambil samplingnya misalkan 30%-nya kayak gitu dan seterusnya, itu atas persetujuan ya. Jadi itu diperkenankan untuk mengambil sampling. Dan biasanya untuk penelitian itu sendiri tetap, walaupun sampling itu digunakan, yang perlu digarisbawahi tetap untuk dari sisi lampiran keseluruhan data tetap harus dilampirkan dalam bentuk laporan skripsi. Jadi nggak serta-merta kalau misalnya 250 alternatif ya berarti saya ambil 50 aja lah Pak, kemudian teman-teman cuma fokus di 50 itu aja ngebahasnya, itu kurang tepat. Jadi teman-teman harus mengambil sampling untuk kebutuhan, misalnya untuk kebutuhan perhitungan manualnya misalkan kayak gitu ya, di bab 4 gitu ya buat perhitungan manualnya. Jadi teman-teman bisa ngambil, contohnya saya ambil 10 deh kayak gitu, itu sampling untuk masalah perhitungannya saja. Tapi kalau pembaca laporan penelitian teman-teman mau mengetahui jumlah data keseluruhannya yang menyebutkan bahwa sebenarnya ada 250 loh, teman-teman bisa melihat atau bisa menambahkan keterangan di tabel data tersebut. Apabila ingin melihat keseluruhan data, dapat melihat atau mengacu kepada lampiran laporan tersebut gitu ya. Jadi di lampirannya tetap disampaikan di sana ada 250 data gitu. Cuma yang dipakai untuk perhitungan manual ada 10 gitu. Dan kalau misalkan di sistem, ini tergantung perspektif dosen ya masing-masing. Kadang ada yang harus 250-nya ditampilkan di sistem, ada juga yang misalnya teman-teman coba terapkan karena saking banyaknya misalkan 50 dulu gitu. Dan kalaupun bentuknya sistem penerimaan keputusan kan dinamis ya, apabila mau ditambahkan pun bisa seperti itu. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa ketika ingin ditambahkan itu terbatas ya, enggak ya, bisa ditambahkan dan seterusnya. Kurang lebih data sampling itu seperti itu ya teman-teman. Dan pembobotan ya, selanjutnya pembobotan. Nah ini udah dibahas sih sebenarnya ya, masalah pembobotan itu sendiri. Bobot itu sudah
disampaikan di slide sebelumnya ya, yang bentuknya persentase. Ada yang 50, 30, 20 gitu ya. Itu bobot dari sisi kriterianya gitu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, bobot merupakan nilai atau value dari sebuah indikator kriteria ya. Dalam pembobotan, dalam analisis ya, lebih bakunya analisis sih, bukan analisa, dan perancangan sebuah sistem pendukung keputusan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini ada sumber pembobotannya seperti apa, ada teknik pembobotannya seperti apa. Nah, nanti ini teman-teman ketika sudah milih metode komputasi ya, pasti teman-teman mulai menyadari, oh sumber pembobotannya dari sini loh gitu. Karena ada beberapa yang kalau metode komputasi yang ada di sistem pendukung keputusan, sepengetahuan saya, itu sumber pembobotannya bisa berasal dari metodenya itu sendiri. Jadi metodenya itu bisa secara mandiri ya, meng-create, memunculkan bobot itu sendiri gitu, berdasarkan perhitungan. Salah satu contohnya, kalau saya tidak salah, itu preference index ya, atau preference selection index, itu meng-create bobotnya sendiri. Ada beberapa metode lainnya, cuma saya mungkin lupa ya teman-teman. Kalau misalkan AHP atau analytical hierarchy process, sumber pembobotannya itu berasal dari decision maker gitu ya. Karena decision maker itu akan membandingkan skala kepentingan dari kriteria. Nah, dari situ baru dikonvert ke bobot. Ada perhitungannya, nanti kita bahas ya di pertemuan, insya Allah pertemuan keempat ya, atau minggu depan insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa bahas AHP. Dan kalau misalkan metode, kemungkinan saya mintanya tapi minggu depan sepertinya kita tanggal merah deh, libur ya sepertinya, seperti itulah. Kalau misalkan minggu depan nggak bisa, berarti minggu depannya lagi ya, insya Allah kalau masuk. Karena seminggu sebelum libur mungkin, itu saya harap kalau membahas metode AHP mau nggak mau harus offline ya teman-teman, karena interaksinya biar lebih intens lagi gitu ya, biar lebih nyata lagi gitu, terlihat dan seterusnya, karena biar teman-teman memahami metode AHP tersebut. Oke, kalau AHP tadi kita kembali lagi bersumber dari decision maker-nya seperti itu. Kalau misalkan SAW juga sama ya, tinggal di caranya seperti apa, kebanyakan interview ya, wawancara gitu. Bobot ini berapa persen, bobot ini berapa persen, dan biasanya kalau deskripsi itu dilegalitaskan dengan tanda tangan sama stempel dari tempat penelitian tersebut gitu. Jadi penguji atau dosen bisa memastikan, oh bahwasanya ini valid loh gitu, bukan diada-ada gitu ya, dan seterusnya. Atau sumber pembobotan bisa teman-teman dapatkan juga berdasarkan referensi atau literatur yang bereputasi gitu ya. Atau misalkan, oh saya punya referensi jurnal nasional Sinta 3 misalkan. Kemudian saya cek ternyata kriterianya sama, saya mengacu ke sana, boleh nggak Pak? Boleh. Karena yang jadi acuan karya ilmiah salah satunya bisa dari jurnal rujukannya. Kemudian di situ ada juga teknik pembobotan. Nah, nanti akan dibahas teman-teman. Teknik pembobotan di sini ada pendekatan persentase, fuzzy logic, sama nilai aktual. Sebenarnya ini jangan dibikin bingung, karena persentase ya bentuknya persentase ya, 30% kayak gitu aja. Kalau fuzzy logic range-nya dari 0 sampai 1 gitu aja, sama nilai aktual. Kalau nilai aktual ya nilai berapapun disampaikan seperti itu. Kita lihat contohnya. Di sini ada dosen, misalkan ada 6 kriteria ya, saya melakukan penilaian, ada bobot-bobotnya gitu kan. Di sini ada bentuk persentase ya, dari 0 sampai 100, bisa dilihat ya teman-teman seperti ini, dan dijumlahkan wajib 100 nih teman-teman. Ya jangan sampai lebih ya. Karena nanti di AHP pun sama. Ada nanti fase pembobotan konversi dari nilai kepentingan yang diubah ke bobot. Nah, bobotnya itu harus di total 1. Nah, itu sudah menjadi aturan bakunya teman-teman. Kalau misalkan bobot itu harus 1, atau misalkan persentase itu harus 100% dan seterusnya, itu udah jadi aturan bakunya ya teman-teman. Jadi jangan dilanggar lah hal seperti itu. Kemudian yang fuzzy logic seperti ini, yang tadinya bentuknya persentase ya tinggal disederhanakan menjadi bilangan desimal ya, dengan dibagi 100. Maka 0,25, 0,2, 0,2 dijumlahkan, ini totalnya adalah 1 gitu ya. Jadi bersumber dari sini dulu nih teman-teman mengacunya, bahwa totalitas bobot itu kalau nggak 100 ya 1 kayak gitu. Karena
tergantung dari sisi tekniknya ya. Kalau misalkan aktual, nah ini teman-teman. Kalau aktual di sini teman-teman bisa melihat, kalau nggak salah di metode apa ya? Saya lupa ingat itu teman-teman. Entah di weight product atau di profil matching ya. Saya lupa, itu ada pembobotan menggunakan nilai aktual. Maksudnya seperti apa Pak? Ya, dikasih aja nilainya berapapun. Misalkan 5 kayak gini ya. Saya kasih petunjuk ya atau pointer. So ini 5, ada 4, ada 3, ada 2, ada 2. Seperti ini bentuknya teman-teman. Jadi ini bisa bisa diberikan ya sesuai dengan kehendak gitu ya. Mau ngasih nilai aktual berapa gitu. Mau 5, 4, 4. Tapi yang jelas teman-teman di sini sebenarnya ini merepresentasikan data dari sebelumnya ya, dari yang sini. Kok bisa Pak? Ya bisa karena tiap elemen yang ada di sini itu dibagi 5 semua. 25 bagi 5 jadi 5, 20 dibagi 5 yaitu 4. Sebenarnya bentuk penyederhanaan ya, sehingga untuk dari nilai tersebut tidak ada perubahan gitu ya. Jadi dari arti nilainya tidak ada perubahan karena ya 25 itu ketika ini dibagi 5 semua dan disederhanakan, ini pun bentuknya masih sama gitu ya, masih sama dari segi penilaiannya. Jadi kalaupun ini disederhanakan, ini berubah menjadi nilai aktual 5, 4, 4, 3, 2, 2 gitu, nilai aktual yang mana di sini ketika di total 20 nih teman-teman. Nah maksudnya walaupun ini dalam bentuk totalnya 20, yang tadi kalau misalkan nilai fuzzy logic tadi di total 1 ya, kalau di sini persentase di total 100, kalau di aktual ya di total pun nilainya berapapun gitu ya, di total berapapun. Namun teman-teman ini bisa menjadi acuan ketika total ini diterapkan atau disampaikan nilai 20 ini dengan normalisasi total. Masih ingat ya teman-teman, normalisasi ada 2 jenis, normalisasi total sama normalisasi terbesar sama terkecil gitu. Jadi kalau misalkan terbesar itu kan yang masih ingat ya, ambil 5-nya gitu. Kalau ini kan total ya, pakai 20. Nanti kalau misalkan dinormalisasi bentuknya malah jadi logik lagi, jadi fuzzy logic lagi. Misalkan 5 dibagi 20 gitu kan, bentuknya 0, sekian, 4 dibagi 20, dan kalau di total itu jadi 1 lagi gitu ya. Jadi kalau berbicara masalah teknik pembuatan ini yang sering digunakan itu ya, maksudnya kembali lagi kepada nilai yang ketika di total itu dapatnya 1 atau 100% dan seterusnya itu ya. Kalau nilai aktual sih sebenarnya hanya bentuk penyederhanaan aja ya, yang tadinya misalkan persentase berubah jadi nilai aktual, atau yang tadinya bilangan desimal berubah menjadi, atau fuzzy berubah jadi nilai aktual, karena ini bentuknya penyederhanaan saja. Tapi ada teman-teman ya. Oke, ini sebenarnya latihan sederhana, nggak perlu ya sebut dan jelaskan contoh lain dari proses pengambilan keputusan. Kemudian di sini ada kasus normalisasi, teman-teman bisa latihan sendiri, karena sebelumnya kita sudah coba latihan ya kemarin yang dihitung sama Mas Rehan ya kalau nggak salah, sama Mas Satria kalau nggak salah dihitung. Ini udah latihan. Saya harap teman-teman bisa latihan-latihan lagi nih untuk normalisasi, karena biasanya bisa muncul di beberapa, entah itu kuis ataupun TS gitu ya. Oke, ini penutupnya, dan kita akan melanjutkan ke slide yang berikutnya ya teman-teman. Oke, untuk slide berikutnya ini teman-teman diawali dengan latihan kasus nih teman-teman. Jadi awalnya ya introduction ya, biasa cover, kemudian ada review pertemuan ke-1 atau slide yang pertama gitu ya. Di sini ada definisi pengambilan keputusan, teman-teman mungkin sudah ingat kembali. Kemudian jenis keputusan itu ada yang terstruktur, tidak struktur, istilah dasar SPK apa saja, ada decision maker gitu ya, ada goals, tujuan, ada kriteria, alternatif, benefit cost kayak gitu dan seterusnya. Teman-teman bisa buka kembali materinya dan mereview. Kemudian teman-teman di sini latihannya atau tugas yang pertama nih teman-teman. Jadi ada latihan kasus dasar pengambilan keputusan.
Di sini ada contohnya, ada CV gitu ya, bergerak di bidang produksi roti, bahan baku dan seterusnya. Kemudian di situ PP ini CV ya, CV ini biasanya ada supplier kayak gitu. Kemudian dianalisis kasus tersebut dan korelasikan terhadap 5 jenis dasar pengambilan keputusan yang sudah kita pelajari sebelumnya nih teman-teman. Jadi saya minta teman-teman kerjakan untuk latihan yang pertama ini. Ya, bisa dibaca aja nanti ini. Intinya di sini kan ada supplier ya, ada A, B, C, D, ada 4 supplier. Kalau C lebih unggul dibandingkan lainnya, sedangkan berdasarkan kualitas PT A memiliki kelebihan dibandingkan PT lain. Namun untuk proses kecepatan dalam mensuplai bahan baku terhadap PT D lebih cepat dibandingkan supplier lainnya, gitu ya. PT B merupakan tekanan CV XYZ yang tidak hanya bergerak pada sektor bahan baku, namun bergerak pada sektor SDM. Teman-teman bisa jawab ini secara tertulis ya, kemudian dikorelasikan terhadap 5 jenis dasar pengambilan keputusan yang sudah dipelajari. Jadi misalnya teman-teman dari keempat alternatif ini, teman-teman bisa pilih nih CV XYZ ini bisa bisa mengambil supplier yang mana gitu ya. Misalnya saya ambil supplier yang C misalkan, alasannya kenapa kayak gitu. Atau misalkan bisa mengambil supplier yang dari A karena apa gitu. Kemudian dasar pengambilan keputusannya kenapa. Jadi teman-teman di sini dianalogikan teman-teman bisa milih ke semuanya ya, maksudnya bukan bisa milih, malah diharuskan untuk milih ke empat-empatnya. Jadi misalkan CV XYZ milih PTA, terus dikorelasikan terhadap materi dasar pengambilan keputusan yang intuisi, wewenang, fakta, gitu ya, rasional dan seterusnya. Itu teman-teman nanti sampaikan kenapa misalnya CV XYZ milih PTA. Nah, misalkan dasar pengambilan keputusannya misalkan intuisi, misalkan karena melihat dari keterangannya bahwa C lebih unggul dibanding lainnya, misalnya kayak gitu. Kemudian misalkan dari kualitas gitu ya, PTA memiliki kelebihan dibandingkan dengan lainnya. Namun untuk proses kecepatan dalam supply, ini kan kecepatan ya, bahan baku tersebut PT D lebih cepat dibandingkan supplier lainnya kayak gitu. Teman-teman bisa sampaikan alasannya ya. Itu yang pertama nih teman-teman, yang pertama. Jadi mohon dikerjakan. Oke, berikutnya sebenarnya ini masih dasar teori ya teman-teman untuk memahami seluk-beluk dari SPK itu sendiri. Yang pertama ada fokus sistem informasi ya. Dilanjutkan dengan kualitas informasi dan seterusnya, nanti kita sampai ke komponen dan contoh kasus SPK. Kita bisa lihat ya ini dasar-dasar teorinya kayak sistem informasi. Teman-teman mungkin tidak asing lagi ya, adanya sistem pakar, kemudian sistem penunggu keputusan, sistem informasi eksekutif, ada GIS ya, ada Geographic Information System, kemudian ada sistem pengolahan transaksi ya. Jadi fokusnya ya kalau misalkan sistem pakar ya dari sisi pengetahuan pakar, kalau sistem pendukung keputusan dari keputusan yang sifatnya interaktif. Dan ini yang mungkin rekan-rekan merasa agak sulit nih membedakan antara sistem pakar dengan sistem pendukung keputusan ya. Dan memang kedua konsep ini memang bisa saya nilai ya bisa dibilang tidak ada perbedaan gitu ya benarnya gitu, karena kembali lagi akan mengacu kepada si expertnya atau si decision makernya gitu kan, sama gitu, akan mengacu kepada kepakaran. Yang satu kepakaran mungkin di bidang kesehatan, misalnya dokter gitu ya, sistem pakar. Kalau sistem pendukung keputusan kepakarannya siapa ya tergantung dari segi wewenang, baik lagi ya sana ya. Kalau misalkan SPK biasanya ke pihak manajerial, contohnya seperti itu. Nah tapi apabila saya melihat dari referensi yang pernah saya baca ya teman-teman, itu beberapa kalau sistem pakar saya melihatnya sekarang dari sisi output. Kalau misalkan outputnya itu kesimpulan, itu bisa disebut sebagai sistem pakar. Kalau saya membedakan seperti itu. Tapi kalau misalkan
outputnya itu perankingan, itu bisa disebut sebagai sistem pendukung keputusan. Kalau saya menilainya seperti itu, karena gini, kalau sebenarnya kalau dari sisi bidangnya, SPK itu kan lebih identiknya gitu ya dengan perusahaan kayak gitu ya, manajer kayak gitu ya, dan seterusnya, itu SPK. Tapi kalau misalkan sistem pakar itu lebih ke kepakaran, yang mana identiknya lagi itu dengan dokter biasanya, dengan dokter. Jadi biasanya kasus-kasus sistem pakar ini akhirnya merujuk kepada misalnya mendiagnosa sesuatu gitu. Oh, ternyata pasien ini sakit A kayak gitu. Oh, ternyata pasien ini sakit B dan seterusnya gitu. Tapi kalau sistem pendukung keputusan enggak. Di akhirnya hasil dari perankingannya seperti ini gitu. Bentuknya perankingan, kemudian rekomendasi. Oh, ternyata yang bisa dipilih itu antara si A, si B, si C, si D gitu. Jadi bentuknya rekomendasi pilihan biasanya. Kalau sistem pakar itu outputnya ya kesimpulan. Oh, sakitnya A, sakitnya B gitu. Bisa juga pakar ini pakar pertanian misalnya. Kemudian nanti contohnya tentang kesesuaian lahan. Ada lahan ditanam padi, misalkan, oh ini sesuai loh gitu. Oh ini tidak sesuai loh gitu. Oh ini sangat sesuai loh gitu. Ini kesimpulan kan hasilnya. Itu sistem pakar. Tapi kalau sistem pendukung keputusan ya perankingan bentuknya. Kayak misalkan tadi kemungkinan misalnya pasien ini penyakit yang pertama batuk, yang kedua pilek, yang ketiga masuk angin dengan bobot nilainya gitu, dan masing-masing gitu kan. Perbedaannya di situ, di outputnya. Kalau yang saya analisis ya teman-teman, mohon dikoreksi kalau salah, tapi sepengetahuan saya seperti itu. Jadi ada perbedaan dari sisi outputnya. Oke, kemudian dan dua-duanya pun harus interaktif ya. Jadi sistem pakar pun interaktif gitu, sistem pendukung keputusan pun interaktif gitu. Jadi kalau sistem pakar teman-teman bisa pakai, bisa gunakan. Saya punya gejala A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Enter, muncul Anda penyakit pilek kayak gitu ya, atau Anda penyakit masuk angin dan seterusnya. Saya kurang tahu ya masalah penyakit teman-teman. Kalaupun salah mohon dimaafkan. Kemudian kalau sistem pendukung keputusan bedanya ada alternatif, diproses, ada perankingan gitu. Oh, ranking pertama ini, ranking keduanya ini, dan seterusnya. Mungkin perbedaannya yang secara signifikan dari sana ya, kalau menurut saya. Tapi kalau misalkan salah ya mohon dimaafkan, dan kita bisa sharing lagi ya, atau diskusi lagi kalau ada teman-teman yang punya referensi lainnya. Oke, satu lagi saya mau mengingatkan dan terkadang teman-teman kalau misalkan melihat dari sisi apa ya, melihat dari sisi jurnal-jurnal yang khususnya masih nasional ya skupnya, itu masih ada beberapa yang pernah saya baca itu menurut saya salah penempatan aja gitu. Contohnya kayak sistem pendukung keputusan diagnosa penyakit apa ya, contohnya TBC misalnya kayak gitu. Nah itu kalau menurut pendapat saya masih kurang tepat penempatannya gitu, karena itu bukan sistem pendukung keputusan, lebih ke sistem pakar gitu, karena sudah benar-benar menyangkut masalah kepakaran seseorang gitu ya. Dan kalau sistem pendukung keputusan juga ini mungkin perbedaannya teman-teman ya. Kalau sistem pakar itu kan identiknya tadi dengan kepakaran ya, kepakaran seseorang. Sistem pendukung keputusan itu bisa jadi berfokusnya kepada wewenang. Siapa sih yang ngambil keputusan gitu kan? Siapa sih yang berhak mengambil keputusan dan seterusnya, itu ya bisa diambil celah perbedaannya walaupun kecil ya teman-teman ya, seperti itu. Dah kembali lagi tadi ke masalah apa tadi, diagnosa gitu ya. Diagnosa kalau menurut saya kalau sistem pendukung keputusan agak kurang tepat, karena di akhirnya biasanya ya ngasih tahu kalau si pasien X ini tidak sakit TBC loh misalkan, atau sedang loh gitu, atau misalkan benar-benar sakit TBC loh kayak gitu, dan akurasinya berapa persen gitu dan seterusnya. Ini masuknya ke sistem pakar kalau menurut saya, dan di akhir biasanya bisa dihitung akurasinya. Jadi kalau misalkan sistem pakar, misalkan ada dokter ya, dokter A gitu, memang setahu saya juga sistem pakar itu ada 3 syarat ya untuk memilih kepakaran kalau di sistem pakar. Kalau nggak salah kredibilitas, saya lupa lagi ya, integrasi, pengalaman kalau nggak salah, sama kompetensi kalau nggak salah. Jadi kredibilitas itu ya bisa dikaitkan terhadap integritas atau konsistensi ya, pengetahuan. Misalkan dokter spesialis
mata, ya berarti beliau berkecimpung di mata terus. Artinya itu udah masuk ke kategori yang pertama. Itu bisa dibilang integritas lah. Jadi fokus kepakarannya di sana. Yang kedua dari segi pengalaman. Ya, jadi pengalamannya itu kita lihat banyak sekali menyembuhkan pasien-pasien gitu ya yang punya keluhan masalah mata atau berkecimpung di dunia dokter spesialis mata udah berapa lama kayak gitu ya. Dari sisi waktu pun itu bisa. Dan satu lagi dari kompetensinya. Nah, kompetensi biasanya melihat dari sisi gelarnya, pendidikannya, sertifikasinya dan seterusnya kayak gitu. Itu pakar. Tapi kalau sistem penunggu putusan kan kalau melihat dari sisi manajerial, ya dia memang punya wewenang gitu ya sebagai manajer di bagian HR misalkan dia punya wewenang, tapi dia juga pun harus memiliki misalkan apa ya pengalaman-pengalaman di bidang HRD sebelumnya dan seterusnya. Tapi kita kembali lagi kalau sistem pendukung keputusan tidak se detail sistem pakar dari penentu kepakarannya itu sendiri gitu. Jadi itu bisa dijadikan acuan. Nah, makanya kalau tadi kembali lagi ke sistem pendukung keputusan tapi untuk mendiagnosa gitu, kalau menurut saya sih masih agak kurang tepat. Atau kalau misalkan apalagi ya yang sering saya temuin itu sih kalau sistem pakar jarang, misalkan sistem pakar kemudian di ranking gitu hasilnya di akhir, kayaknya kalau saya masih jarang nemu ya. Mungkin ada beberapa juga tapi belum saya menyentuh jurnal yang seperti itu gitu ya. Yang pernah saya baca itu pernahnya SPK buat diagnosa penyakit gitu. Kalau menurut saya masih kurang tepat, harusnya ke arahnya ke sistem pakar. Intinya ini bisa digabungkan atau dikelompokkan ya ke dalam satu rumpun yang menurut saya hampir sama antara sistem pakar sama sistem pendukung keputusan. Oke, lainnya kayak sistem informasi eksekutif ya, sebenarnya ini lebih merujuk kepada sistem informasi yang informasinya khusus diberikan kepada pihak-pihak eksekutif ya, atau pihak-pihak yang high level lah kayak gitu, dan mereka-mereka yang bisa menyusun strategi maksudnya rencana yang sifatnya strategis gitu ya, untuk masa yang akan depan yang panjang kayak gitu, untuk masa yang akan datang itu bisa direncanakan secara baik lah oleh pihak-pihak eksekutif ini. Jadi dibatasi lah aksesnya gitu ya. Khusus informasi ini diberikan kepada pihak-pihak yang high level. Kemudian informasi geografis ya, kembali lagi ini ya berhubungan sama data spasial ya, berhubungan sama peta kayak gitu, topografi dan seterusnya gitu, berkaitan sama bumi dan seterusnya lah, pokoknya berkaitan sama peta sih lebih tepatnya. Itu masuknya GIS atau sistem informasi geografis. Kemudian ada sistem pengolahan transaksi ya yang berhubungan sama aktivitas bisnisnya. Nah, ini pengantar aja teman-teman, tapi tadi sebenarnya agak lama di sistem pakar sama sistem pendukung keputusan ya. Oke, kualitas informasi di sini ada dimensi waktu, dimensi isi sama dimensi bentuk ya, teman-teman bisa kelompokkan. Kalau dimensi waktu ya tepat waktu, berhubungan sama waktu aja, waktu update kayak gitu, frekuensinya seperti apa, periodenya seperti apa, berhubungan sama waktu. Dimensi isinya seperti apa, akurat nggak, relevansi nggak, berhubungan nggak, lengkap nggak, ringkas nggak, performansinya seperti apa dan seterusnya. Kalau bentuknya itu ya jelas loh, isinya detail loh, kemudian berurutan loh gitu, presentasi bentuknya, medianya seperti apa gitu. Jadi harus bisa membedakan nih antara kelompok-kelompok dari kualitas informasi ini dari sisi waktu, isi sama bentuknya. Kemudian di sini ada sistem pendukung keputusan. Kita langsung saja ke definisinya. Menurut Turban dan kawan-kawan tahun 2001, sistem yang bertujuan untuk membantu dan mendukung pihak manajemen untuk mengambil keputusan yang tidak terstruktur. Kata pentingnya adalah keputusan yang tidak struktur. Kemarin sudah dibahas ya. Kalau nggak salah ada contoh keputusan yang tidak struktur sama struktur. Terus teman-teman tidak struktur itu yang kompleks gitu ya, yang alternatifnya banyak, kriterianya banyak, yang dilakukannya juga bisa dibilang mungkin 6 bulan sekali atau setahun sekali gitu ya. Kemudian butuh effort yang lebih dalam memecahkan masalahnya, baru itu keputusan yang tidak struktur. Ini B, konsep dasarnya SPK digunakan dalam pengambilan peran. Nah, ini juga ditekankan ya. Jadi SPK juga terdapat peran ya manajer dalam melakukan penilaian agar dapat mengambil keputusan yang tepat, dan konsepnya bukan untuk menggantikan si manajer,
atau si pengambil keputusan, tapi untuk menunjang. Nah, itu kata kuncinya, menunjang dalam mengambil keputusan. Jadi untuk rekomendasi lah ya gitu. Jadi kalau misalnya udah ada hasil, mangga manajer, menurut manajer yang mana nih yang berhak mendapatkan reward misalkan, dan seterusnya. Karakteristiknya seperti apa SPK? Memiliki banyak alternatif penyelesaian ya. Ya mungkin teman-teman sudah tahu ya, tadi sudah dibahas bahwa alternatifnya banyak kayak gitu. Kemudian database khusus berupa dukungan data dari internal maupun eksternal ya. Jadi jelas ya, database khusus ini maksudnya ya kriteria-kriteria yang diminta ya sesuai dengan data dari perusahaan kayak gitu ya. Kalau misalkan dari eksternal seperti apa tadi? Kalau misalkan teman-teman agak bingung untuk menentukan bobot, sedangkan dari sumber penelitian atau narasumber masih sedikit bingung untuk penentuan bobot misalnya ya, teman-teman bisa merujuk data dari luar, dari eksternal, dari jurnal-jurnal yang teman-teman baca, kemudian itu disodorkan untuk menjadi rekomendasi gitu ya. Pak, Bu, saya punya acuan jurnal di sana menyatakan bahwa bobotnya seperti ini. Bagaimana menurut Bapak, setuju atau tidak gitu. Tetap ya harus atas persetujuan dari pihak manajerial. Kemudian terdapat pertimbangan masukan yang bersifat multi kriteria. Kajiannya terfokus pada keputusan yang memiliki nilai analitik dan dapat diterapkan pada pemodelan. Kalau yang ketiga, jangan lupa multi kriteria. Kalau yang pertama alternatifnya banyak, yang ketiga kriterianya juga harus banyak, lebih dari satu ya. Tapi kalau di AHP sih sebenarnya untuk mendapatkan nilai RI ya, kalau nggak salah itu minimal 3 deh kriterianya. Kemudian poin keempat, kajiannya terfokus pada keputusan yang memiliki nilai analitik dan dapat diterapkan pada pemodelan komputer. Nah, tadi ya sudah dibahas ya bahwa ya harus ada peran komputer di dalamnya. Kemudian menyampingkan intuisi. Nah, ini kebanyakan intuisi kan ya subjektivitas ya, kayak feeling saya dia deh gitu. Cuma hanya sebatas feeling, perasaan dan seterusnya, dia bisa milih sesuatu. Nah, ini bisa menyampingkan intuisi tersebut di karakteristiknya SPK. Kemudian poin berikutnya, menyediakan dukungan informasi interaktif bagi para manajer dalam proses pengambilan keputusan. Jadi ya tadi ya, informasi interaktif bagi manajer, dan tadi bukan menggantikan manajer tapi menunjang pengambilan keputusan si manajer itu sendiri. Kemudian lagi poin terakhir, hasil utamanya berupa peningkatan efektivitas kemampuan manajer. Nah ini, jadi di akhir bisa menambahkan wawasan ya dari kemampuan manajer itu sendiri dalam mengambil keputusan. Tujuan sistem pendukung keputusan membantu menyelesaikan masalah tidak struktur tadi ya, berhubungan ya sama karakteristik pertama. Kemudian memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data, meminimalisir keputusan yang bersifat subjektif. Ya, ini paling penting nih. Jadi kalau misalnya ada yang milih itu hanya berdasarkan feeling, intuisi dan seterusnya, ini bisa diminimalisir teman ya, bukan dihapuskan ya. Mengurangi biaya dan waktu pengambilan keputusan. Nah, ini juga bisa yang awalnya misalnya kalau belum ada sistem milih karyawannya itu berdasarkan data-data yang ada, dokumen, gitu, hard copy atau soft file, kita cek satu-satu. Tapi dengan adanya SPK itu langsung diproses, muncul rekomendasi, itu lebih cepat dan mengurangi biaya juga ya. Kalau misalkan di tiap tahunnya ya bisa dibilang, ayo lembur nih karyawan untuk mengumpulkan data kayak gitu, kan itu mengeluarkan biaya lembur juga misalnya, dan itu dilakukan misalkan per 6 bulan sekali, per 3 bulan sekali. Tapi dengan adanya SPK ya tidak perlu lagi ketergantungan terhadap proses atau program lembur tadi ya. Jadi langsung ada SPK, beres, selesai gitu. Walaupun itu dilakukan berapa kali pun, dengan adanya SPK ya tanpa mengeluarkan biaya lagi seperti itu. Yang terakhir, mewujudkan pemenang dalam organisasi ya. Jadi kalau misalkan di sisi organisasi ada perbedaan pendapat, pakai SPK lah, itu berdasarkan data gitu loh hasilnya. Mau ngapain lagi, no debat lah intinya, nggak usah didebatin lagi. Ini udah bisa dianalogikan sebagai pemenang dari sisi organisasi, karena sistem tidak bersifat subjektif kan gitu. Sistem yang menilai berdasarkan pemodelan yang dirumuskan kayak gitu. Keterbatasan SPK, ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan. Nah, ini kekurangan-kekurangan SPK-nya teman-teman ya.
sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan yang sebenarnya. Jadi ya kayak misalkan teman-teman analogi kemarin lah ya, ada S2, S1, D3, gimana nih cara mengkonvert ke nilainya gitu, paling mengacu ke jurnal gitu ya, misalnya ada jurnal yang menyatakan kalau S2 itu nilainya sekian sekian sekian, tapi kan ya tadilah tidak sebenarnya betul bahwa nilai itu merepresentasikan pendidikan kayak gitu dan seterusnya. Jadi ini keterbatasan SPK ya. Kemudian SPK tidak memiliki kemampuan intuisi seperti yang dimiliki manusia. Kayak misalkan tadi malah saking sakleknya gitu ya SPK dapat rankingan ya itu yang menang kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan manusia yang memiliki intuisi atau feeling itu bisa apa namanya? Bisa melihat dari sisi nilai-nilai kemanusiaan kayak gitu. Misalkan oh yang peringkat kedua kasihan nih misalkan sedang mengalami musibah, yang dapat reward yang kedua aja ya dan seterusnya gitu. Itu intuisi. Kemudian proses-proses yang dapat dilakukan SPK biasanya juga tergantung pada perangkat lunak yang digunakan. Iya dong, balik lagi kepada softwarenya gitu. Selain software, hardware juga ya. Kalau misalkan SPK-nya dijalankan di hardware yang punten misalkan yang lemot misalnya ya, atau nggak kuat gitu ngerunning programnya ya, otomatis SPK-nya nggak jalan kayak gitu dan seterusnya. Mungkin mohon maaf teman-teman kedengar azan ya, kita stop dulu, tadi mungkin agak sedikit buru-buru saya menjelaskannya karena ada azan. Kita stop dulu dan akan kita lanjutkan di sesi berikutnya, akan kita cut nih videonya. Oke, baik rekan-rekan, kita lanjutkan ya untuk materi di pertemuan yang ketiga ini karena azannya sudah selesai. Di sini ada latihan sederhana, ini nggak perlu lah teman-teman, nanti kita bahas atau teman-teman bisa jawab secara mandiri aja ya. Mana nih untuk teman-teman yang dapat nih Susi atau Budi gitu. Oke, ini sebenarnya perspektif jawaban teman-teman aja kok ini. Dari sudut pandang teman-teman masing-masing aja. Oke, model konseptual SPK di sini kurang lebih seperti ini. Tadi sudah dibahas juga ya, adanya data eksternal, data internal kayak gitu. Kemudian masuk ke dalam data manajemen, yang mana data manajemen itu terintegrasi dengan model manajemennya seperti apa. Dan yang paling penting adanya knowledge dari manajer. Jadi pengetahuan manajer itu seperti apa ya? Kayak misalkan penerimaan beasiswa, penerimaan reward ya, reward karyawan kayak gitu. Kemudian pengetahuan manajer itu kalau reward biasanya ngelihat dari segi lama kerja misalkan, dari sesi absensinya si karyawan tersebut, atau misalkan dilihat dari segi kinerjanya seperti apa dan seterusnya gitu ya. Selanjutnya ada dialog juga di manajemennya seperti apa, dan itu saling terintegrasi ya teman-teman. Ada juga other computer based system, yaitu penunjang lainnya ya di luar dari scope 3 tadi. Kemudian nanti di akhir ada di manager atau usernya gitu ya, sebagai penggunanya nanti. Oke, selanjutnya ada model analisis SPK. Nah teman-teman ini bisa dicermati ya, ada model analisis what if analisis. Definisinya mengobservasi bagaimana perubahan terhadap variabel-variabel tertentu berpengaruh terhadap variabel lain. Nah ini perlu ditekankan ya. Kalau misalkan ada pertanyaan apa yang terjadi pada biaya transport jika harga BBM mengalami peningkatan. Nah ini masuk ke model analisis what if analisis gitu ya. Dan biasanya model-model analisis ini ya digunakan sebagai penunjang ya, penunjang kebutuhan dari sistem pendukung keputusannya kayak gitu. Kayak misalnya mempertimbangkan bobot kayak gitu ya. Kalau misalkan variabel A berhubungan sama variabel B, nah nanti bobotnya seperti apa nih kayak gitu ya. Jadi analisis seperti itu yang digunakan. Namun di sini kita pakai contohnya yang lebih sederhana lagi ya, misalnya kayak ada variabel biaya transport, ada variabel harga BBM. Nah, apa yang terjadi jika pada biaya transport ya? Jadi ada kata-kata yang pentingnya, apa yang terjadi jika, nah itu saya bold ya, harga BBM mengalami peningkatan. Jadi biaya transport juga bisa naik ya, karena BBM ini pun ikut naik kayak gitu. Itu masuk ke what if. Kalau sensitivity itu mengobservasi bagaimana naik turunnya satu variabel terhadap variabel-variabel lainnya. Nah ini, jadi kalau misalkan what if itu lebih
detailnya kalau teman-teman lihat satu variabel berpengaruh kepada satu variabel, itu what if. Tapi kalau misalnya sensitivity banyak variabel nih gitu, akan berpengaruh gara-gara satu variabel saja, itu sensitivity. Jadi itu perlu di apa ya, ya perlu dianalisis ya teman-teman. Nanti kalau misalnya kayak kriteria A ini akan berpengaruh kepada kriteria-kriteria lainnya gitu misalnya, atau akan berpengaruh kepada bukan kriteria tapi faktor-faktor lainnya, misalnya misalkan gini, kriteria yang dipilih misal berkaitan dengan apa ya, contohnya itu apa ya, keterlibatan antara keluarga misalnya, atau jumlah keluarga yang kerja di perusahaan ini kayak gitu kan, itu akan berpengaruh ke banyak hal gitu kan. Masa SPK tapi berhubungan sama jumlah keluarga di perusahaan tersebut, kan nggak mungkin gitu. Nah itu maksudnya contoh sederhananya ya, yang berhubungan dengan sensitivity gitu. Jadi banyak parameter terhadap satu bukan kebalikan ya, satu variabel akan berpengaruh ke banyak parameter. Contoh pertanyaannya kayak parameter apa saja yang berpengaruh akibat terjadi kenaikan biaya transport. Jadi parameter-parameter apa aja nih yang berpengaruh seperti itu. Kemudian kalau goal seeking analysis mengubah nilai-nilai beberapa variabel sampai satu variabel diinginkan mencapai nilai tertentu. Nah ini bisa yang penting tujuannya tercapai kayak gitu ya. Kayak misalkan berapa banyak sih pekerja yang dibutuhkan agar waktu pembangunan dapat selesai dalam waktu 2 minggu. Intinya kalau di goal seeking analysis ini ada targetnya. Kayak tadi ya, selesai dalam waktu 2 minggu. Nah, itu kata kuncinya. Kalau optimization analysis mencari nilai-nilai optimum, beda lagi. Bukan target. Tapi bukan target ya. Jadi bukan agar keuntungan perusahaan naik sebesar 10%. Nah, itu kan ada goalnya. Tapi kalau optimization itu ada sesuatu yang dioptimalkan kayak gitu untuk meningkatkan akurasi penyelesaian misalnya. Contohnya gini, variabel apa saja yang perlu ditingkatkan agar permasalahan stabilitas keuangan dapat kembali optimal misalnya kayak gitu. Nah ini masuk ke model analisis di SPK juga ya, agar nanti misalkan gini, berhubungan sama dengan kriterianya. Misalkan kriterianya dari sisi bobot optimalnya berapa sih bobotnya kayak gitu, agar ketika nanti diimplementasikan ini nggak ada yang dirugikan loh kayak gitu. Nah itu masuk ke analisis yang sifatnya optimization kayak gitu. Nah satu lagi nih tugasnya teman-teman, jadi dua tugas ya. Yang pertama tadi dikaitkan terhadap dasar pengambilan keputusan, dan saya minta gini, untuk dasar pengambilan keputusannya saya harapkan jawabannya variatif ya, jadi nggak dipukul rata. Misalkan gini, kalau menurut saya jawabannya yang pertama tadi ya, bukan yang ini. Misalnya dasar pengambilan keputusannya itu masuk ke wewenang semua gitu ya, wewenang karena dia yang mutusin, karena dia yang ini gitu. Jadi jawabannya nggak kayak gitu, variatif lah. Jadi semakin variatif jawabannya semakin bagus, karena parameternya nanti saya melihat dari sisi jawaban yang niat sama enggak gitu ya, niat enggak sih jawabnya. Kemudian satu itu, yang kedua dari sisi bahasa yang digunakan, bahasa teman-teman atau bahasa ChatGPT gitu, atau bahasa Google dan seterusnya. Pokoknya saya bisa melihat itu. Kalau teman-teman benar-benar niat menjawab, yang saya lihat ingat berdasarkan usahanya, kalau misalkan teman-teman menjawab dengan variatif, yang pertama, yang kedua dengan menggunakan bahasa teman-teman sendiri, itu menjadi prioritas saya gitu, dibanding jawabannya banyak gitu tapi baca-baca lah ini kayak kalimat dari ChatGPT misalkan persis gitu, copy paste. Nah itu akan saya sampingkan ya. Oke, kalau untuk yang ini, di sini ada kasus PT XYZ ya, PT XYZ bergerak di bidang roti. Kemudian ada variabel-variabelnya teman-teman ya. Saya inisialisasi, ada BB bahan baku, ada pegawai itu PG, ada pengiriman itu PR, dan maintenance alat produksi itu AP gitu ya. Kemudian apabila skala perbandingan pengeluaran per bulannya ini ada perbandingan ya. Misalkan
pengeluarannya ya. Jadi misalkan bahan baku itu 3, 4, 1, 2, totalnya 20 juta nih teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalkan di total pengeluarannya 20 juta. Dan pemasukan per bulannya 23 juta nih. Jadi kan ya kurang lebih dapat untung 3 juta lah ya, kayak gitu. Sederhananya seperti itu. Dan sini ada pertanyaan nih. Saya minta pertanyaan ini dijawab berdasarkan model analisis SPK tadi. Tentukan, misalkan satu, model analisis what if misalkan. Yang kedua, optimization. Yang ketiga apa gitu. Itu seperti itu, dan cari solusinya. Cari atau jelaskan alasannya. Kayak misalkan apa yang perlu dilakukan PT XYZ memperoleh keuntungan 5 juta per bulan, misalnya kayak gini ya. Kemudian teman-teman, kalau saran saya di poin satunya harus ada perhitungannya. Di situ kan ada 3412 ya, itu sebenarnya sebagai acuan teman-teman dalam menjawab soal nomor 1. Jadi bagaimana nih caranya nih, ngulik-ngulik, ini udah masuk ke desain tes ya, atau masih ingat nggak tahapan pengambilan keputusan? Teman-teman masuk ke desain tes, jadi teman-teman bisa memformulasikan modelnya. Antara 3412 ini teman-teman formulasikan modelnya, kemudian nanti teman-teman bisa mengetahui bagaimana nih caranya untuk mendapatkan keuntungan 5 juta per bulan. Kalau sebelumnya kan 3 juta per bulan nih, sehingga teman-teman punya PR gimana rumusnya atau formulasinya agar teman-teman bisa mendapatkan keuntungan 5 juta per bulan. Itu yang pertama. Kemudian sebutkan ya, misalkan satu ini masuknya ke tadi apa, what if kah atau apakah gitu. Sama poin 2 juga sama, apa yang terjadi apabila variabel PG itu pegawainya kalau dikurangi apa yang terjadi misalkan ya. Misalnya bahan bakunya berkurang, alat produksinya meningkat dan seterusnya. Dan ini masuk ke kategori model analisis SPK yang mana? Sebutin. Yang poin ketiga pun sama, parameter apa saja yang berubah akibat nilai keuntungan diperbesar kayak gitu. Itu sebutin jenis model analisis apa, kemudian jawabannya seperti apa. Sama dengan poin 4 pun seperti itu ya. Jadi dikerjakan di kertas, ada 2 latihan. Yang pertama tadi yang dasar pengambilan keputusan, yang kedua latihan untuk model analitik di SPK-nya. Oke, materi berikutnya tentang jenis data pada SPK. Ada data internal, eksternal tadi udah dibahas ya. Ada private. Kalau internal data ya data di dalam perusahaannya, contohnya disebutkan ya di slide. Kalau eksternal itu ya dari sisi luar organisasi, kayak misalkan aturan-aturan pemerintah, atau teman-teman bisa tadi misalkan bobotnya bingung ambil data dari jurnal, itu pun dari eksternal juga. Kalau private itu rule of thumb, ya ini kebijakan yang sifatnya privasi ya gitu ya, yang sifatnya ya tidak perlu diketahui oleh pihak luar seperti itu. Jenis fleksibilitas SPK. Nah, fleksibilitas SPK di sini ada level 1 tuh menyelesaikan, menjelajah berbagai alternatif dan menyelesaikan permasalahan. Yang kedua memodifikasi, menangani permasalahan yang berbeda. Jadi ya jenis fleksibel ini yang pertama ya harus menyelesaikan permasalahan dong gitu ya, yang pertama. Yang kedua menangani permasalahan yang berbeda. Ya artinya SPK ini ketika diimplementasikan pada kasus yang berbeda pun ya harusnya bisa gitu ya, karena ini di dalam satu jalur permasalahan SPK gitu ya. Jadi bukannya satu SPK satu machine learning, oh nggak bisa nyelesain machine learning berarti nggak fleksibel, bukan. Artinya ketika ini dimodifikasi misalkan tadi program penerimaan karyawan misalkan dimodifikasi dengan kasus program pengurangan pegawai, harusnya bisa kayak gitu, tinggal disusun aja kriteria yang disesuaikan atau bobot yang disesuaikan seperti itu. Kemudian yang poin ketiga, fleksibilitas mengadaptasi. Nah, adaptasi ini apabila terjadi perubahan ya. Kalau misalkan anggaplah terdapat program SPK, kemudian pihak manajerialnya diganti, mungkin nggak mungkin ya. Jadi pihak manajernya diganti, maka punya sudut pandang yang berbeda, punya bobot yang berbeda, punya kriteria yang berbeda. Bisa nggak? Bisa harusnya gitu, karena diadaptasi ya, harus diadaptasi sehingga terjadinya perubahan-perubahan yang perlu dilakukan pun dapat disesuaikan gitu. Oh ganti kriterianya jadi ini, atau bobotnya diubah. Kalau kata manajer yang dulu bobot ini paling tinggi, tapi kalau kata manajer sekarang enggak, tapi bobot yang lain, kata kriteria yang lain yang harus
naikkan. Kemudian di poin keempat ada fleksibilitas berevolusi merespon perubahan dasar teknologi. Nah, kalau yang poin keempat lebih merujuk kepada update-nya teknologi ya teman-teman. Misalnya basicnya sebelumnya dibangun menggunakan bahasa pemrograman web natif misalkan. Selanjutnya ada nih CI menggunakan CI. Selanjutnya ada lagi nih Laravel kayak gitu ya, dan seterusnya lah. Oke, selanjutnya komponen dan contoh kasus SPK. Komponen SPK ya ada hardware, ada softwarenya, networknya gitu ya. Misalkan butuh jaringan internet atau bisa diakses dari luar. Kemudian datanya, modelnya seperti apa, people itu ya ke manajernya, gitu, pengetahuan manajernya dan seterusnya. Kemudian contoh kasus SPK di sini teman-teman ya bisa dilihat ya contoh-contohnya ada pemberian beasiswa, kenaikan jabatan pegawai, pemilihan supplier. Ini contoh-contoh yang pernah saya baca di beberapa jurnal ya. Ada penentuan guru berprestasi, ada pemberian dana bantuan, ada pemilihan perbaikan jalan, vendor, marketplace dan seterusnya ya. Ini banyak sekali contoh-contoh SPK. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf nih teman-teman apabila masih terdapat hal-hal yang membingungkan ya buat teman-teman, apalagi apa yang saya sampaikan ini bersumber dari pengetahuan saya secara umumnya. Jadi kalau ada yang salah memang dasarnya dari saya. Apabila ada hal-hal yang benar itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya harap teman-teman bisa kerjakan tugasnya karena itu untuk validasi absensi dan juga reward ya. Ingat 7 orang tercepat dan tertepat akan saya kasih reward ya. Nanti akan saya umumkan juga rewardnya di insya Allah di 2 minggu yang akan datang karena Jumat depan kalau nggak salah libur di tanggal merah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat menunaikan ibadah Shaum Ramadan, ibadah tarawihnya dan sholat 5 waktunya, tadarusnya dan seterusnya ya, berbakti kepada orang tua. Sodakohnya juga diperbanyak dan nasihat tadi juga untuk diri saya sendiri. Saya tutup untuk pertemuan yang ketiga ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.